Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Wahyu Kurniawati dan Ibu Siti Munfaidah selaku dosen mata kuliah IPA 2 dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita dapat melakukan diskusi melalui media YouTube. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Mas Arif Sabto Mulyono dengan NPM 20144600156. Yang kedua ada Mbak Safitri Munawaroh Rosyadi dengan NPM 20144600157. Yang ketiga ada Mbak Suciati Anggi Pratiwi dengan NPM 20144600158. Yang keempat ada Mbak Zevika Derby Pertiwi dengan NPM 20144600159. Yang kelima ada Mbak Fitria dengan NPM 20144600160. Yang keenam ada Mbak Sita Widyastuti Wibowo dengan NPM 20144600296. Yang ketujuh ada Mas Ragitya dengan NPM 20144600297. Yang kedelapan ada Mas Zainal Akbar dengan NPM 20144600298. Yang kesembilan ada Mbak Vianda Istianatun Nihaya dengan NPM 20144600299. Dan yang terakhir ada saya sendiri Maya Dewi Astuti dengan NPM 20144600300. Sebelumnya saya Arif Sabto Mulyono. Saya akan menjelaskan materi tentang bunyi. Bunyi adalah gelombang yang merambatnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Dari getaran benda tersebut menyebabkan udara di sekitar medan tersebut juga bergetar. Hal tersebutlah yang mendasari terciptanya bunyi. Ada 3 syarat terjadinya bunyi, antara lain terdapat sumber bunyi, terdapat media yang menghantarkannya, ada yang mendengarkan bunyi. Kemudian, bunyi dapat merambat melalui berbagai media perambat seperti udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat jika tidak ada media perantara. Udara menjadi perantara bunyi ketika kita sedang berkomunikasi. Jadi, selama berada di bumi, kita akan dapat dengan mudah berkomunikasi. Di luar angkasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan mudah karena tidak ada udara sehingga bunyi tidak dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui zat cair, contohnya suara lumba-lumba yang tertangkap melalui radar selam. Bunyi merambat melalui benda padat, contohnya saat menempelkan telinga di rel kereta api, maka akan terdengar suara roda kereta api tersebut. Selanjutnya, saya Safitri Munawaroh Rosyadi akan menjelaskan mengenai energi bunyi. Energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat dengan udara sehingga bisa menghasilkan bunyi atau suara. Energi bunyi berkaitan dengan berbagai kemampuan yang terjadi karena adanya pengaruh bunyi. Jadi, setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan energi bunyi. Sehingga sumber-sumber energi bunyi itu tidak hanya berasal dari alat-alat musik saja. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber energi bunyi akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Selanjutnya, saya Suciati Anggi Pratiwi akan menjelaskan mengenai sumber energi bunyi. Jadi yang seperti kita ketahui, sumber energi bunyi itu merupakan segala sesuatu, baik benda atau hal apapun itu yang dapat menghasilkan bunyi. Seperti contohnya adalah ketika orang berbicara atau saat orang berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menghasilkan bunyi dari pita suaranya dan bunyi itu dapat didengar oleh telinga kita. Kemudian yang kedua adalah suara binatang, di mana setiap binatang itu memiliki ciri khasnya masing-masing dalam berbicara. Seperti anjing yang menggonggong, kemudian ada serigala yang mengaum, dan beberapa jenis binatang lainnya yang memiliki ciri khasnya masing-masing dalam berbunyi.
Dan bunyi-bunyi dari binatang itu dapat kita dengar oleh telinga kita. Sedangkan yang ketiga adalah suara petir. Seperti yang kita ketahui juga pada saat musim hujan seperti ini, kita dapat mendengarkan banyaknya suara petir yang ada, di mana suara petir itu merupakan salah satu dari sumber bunyi juga. Terakhir adalah suara alat musik, di mana setiap alat musik itu memiliki lubang udara untuk menghasilkan bunyi. Namun, alat musik itu harus kita lakukan pemukulan atau pemetikan atau ditiup dulu baru bisa menghasilkan bunyi. Seperti drum, dia akan menghasilkan bunyi ketika kita memukulnya. Kemudian saat gitar kita petik, dia akan menghasilkan bunyi. Sedangkan saat suling itu harus kita tiup dahulu agar menghasilkan bunyi. Selanjutnya, saya Zevika Derby Pertiwi, NPM 20144600159 akan menjelaskan tentang perambatan bunyi. Perambatan bunyi memiliki arti yaitu suatu perpindahan bunyi melalui suatu hambatan atau benda. Bunyi dapat merambat dari sumber bunyi di tempat lain melalui media. Pada ruang hampa udara, bunyi tidak dapat terdengar. Maka ketika Anda sedang di luar angkasa, maka tidak dapat mendengar bunyi terkecuali menggunakan media tertentu. Media perambatan bunyi adalah benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi juga memerlukan waktu, dan kecepatan perambatan bunyi disebut juga cepat rambat bunyi. Media perambatan bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat lebih cepat terdengar daripada melalui benda cair atau gas. Dengan percobaan menempelkan telinga ke dinding lalu meminta teman untuk memukul bagian dinding yang lainnya, bunyi pukulan akan terdengar. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Bunyi pukulan dinding terdengar lebih keras melalui dinding daripada melalui udara. Jadi bunyi merambat lebih baik melalui benda padat daripada udara. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Perambatan bunyi pada air ketika membenturkan dua buah batu di dalam air. Bunyinya bisa terdengar dari luar air. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui air. Bunyi benturan tersebut lebih lemah dibandingkan bunyi benturan batu di luar air. Hal ini menunjukkan bahwa rambatan bunyi melalui air kurang baik dibanding melalui udara. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Contoh lain, pada saat lonceng dipukul, kita mendengar bunyinya. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui udara. Selanjutnya saya, Fitria, akan menjelaskan mengenai pemantulan bunyi. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium aslinya dengan sudut yang sama. Contohnya, bunyi dalam ruangan tertutup terdengar lebih keras karena dinding ruangan terlalu dekat dengan sumber bunyi. Alhasil, bunyi pantul tidak memiliki waktu yang cukup untuk merambat, sehingga bunyi pantulan terdengar bersamaan. Berbeda dengan gema atau suara pantulan yang terjadi jika kita berteriak di sekitar tebing. Jarak antara tebing dan suara bunyi cukup jauh, sehingga bunyi pantul memerlukan waktu yang cukup lama untuk merambat sampai ke pendengaran. Akibatnya, bunyi pantul akan terdengar setelah bunyi asli. Selanjutnya, pantulan bunyi memiliki dua jenis pantulan, yaitu gong dan gema. Gong sendiri adalah terdengarnya bunyi pantul dari suara asli,
di mana bunyi pantul ini mengganggu bunyi aslinya, sehingga bunyi aslinya terdengar samar. Bunyi yang terdengar seperti hampir bersamaan karena gelombang memantul berulang-ulang. Biasanya, ini terjadi di ruangan yang kecil, contohnya ruangan bioskop dan teater. Oleh karena itu, pada bioskop dan teater biasanya dindingnya dilapisi bahan lunak atau peredam bunyi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi gong ketika pertunjukan berlangsung. Sedangkan gema merupakan pantulan bunyi yang terdengar setelah bunyi selesai. Bunyi yang terdengar akan seperti ada yang membalas perkataan kita. Lamanya pantulan bunyi yang terdengar tergantung pada berapa jauh jarak kita dengan permukaan bunyi. Contohnya adalah ketika kita berteriak di pinggir tebing atau di depan goa. Selanjutnya, saya Sita Widyastuti akan menjelaskan tentang penyerapan bunyi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah ketika gelombang bunyi mengenai permukaan yang halus atau lembut, seperti karpet dan busa, sehingga gelombang bunyi terserap dan tidak menghasilkan gaung dan gema. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Saat gelombang bunyi mengenai permukaan yang keras, maka gelombang bunyi akan mengalami pemantulan, dan sebaliknya apabila gelombang bunyi mengenai permukaan yang lunak, maka gelombang bunyi akan diserap oleh nenda yang permukaannya lunak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu benda-benda yang dapat menyerap bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut dengan peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh penyerapan bunyi. Contoh pertama yaitu ruangan YouTuber yang dilapisi dengan busa. Contoh yang kedua, tembok bioskop yang dilapisi busa untuk menyerap bunyi agar suara tidak terdengar dari luar. Yang ketiga, mode noise cancelling pada earphone atau headset mahal yang menyerap bunyi agar pengguna earphone tidak terganggu oleh suara dari luar. Yang keempat, jok pada bagian pintu, atap, dan lantai mobil mewah yang berbahan menyerap bunyi agar suara dalam mobil tidak meluber keluar. Untuk materi terakhir yaitu unsur-unsur yang dapat menunjang penyerapan bunyi. Yang pertama, lapisan permukaan dinding, lantai, dan atap. Yang kedua, isi ruangan seperti penonton, bahan tirai, tempat duduk dengan lapisan lunak, dan karpet. Yang ketiga, udara di dalam ruangan. Selanjutnya, saya Regitya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat energi bunyi. Sifat-sifat energi bunyi. Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Selain itu, bunyi juga dapat dipantulkan dan dapat diserap, serta bunyi bisa dibiaskan. Gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan, dan bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Nah, bunyi yang merambat disebut juga sebagai gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Nah, perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Gelombang bunyi mirip seperti gelombang air. Perambatan bunyi melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat kita gunakan untuk membuat mainan. Contohnya, membuat mainan telepon dari kaleng bekas. Maka bunyi akan merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Terus, perambatan bunyi melalui benda cair. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika batu kita lempar ke atas air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Nah, ini menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair ini dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong korban kecelakaan yang terjadi di tengah laut. Nah, adanya sifat energi ini, komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan dengan lancar. Terus, perambatan bunyi melalui gas.
kita dapat mendengar suara orang berbicara dan suara burung karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Nah, ini hal itu juga seperti karena suara dapat merambat melalui udara, sama halnya pada guntur. Pada saat hari mendung kita sering mendengar guntur. Guntur dapat kita dengar karena getaran suaranya masuk ke telinga kita melalui rambatan udara. Udara menjadi perantara bunyi ketika berkomunikasi. Lain halnya di luar angkasa. Komunikasi tidak dapat dilalui atau dilakukan dengan mudah. Di sana tidak ada terdapat udara sehingga bunyi tidak dapat merambat. Oleh karena itu, para astronot berkomunikasi menggunakan radio. Terus bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Contohnya yaitu bel listrik yang diletakkan di dalam wadah yang hampa. Jika disembunyikan, bunyi bel dapat kita dengar. Namun jika udara dalam wadah dikeluarkan, bunyi tidak dapat terdengar walaupun bel itu digetarkan terus-menerus. Bunyi juga memerlukan waktu tertentu untuk menempuh suatu jarak. Namun cepat lambat bunyi akan berubah apabila melalui medium yang berbeda. Makin rapat atau padat medium perubahan, cepat rambat bunyi semakin besar. Dengan kata lain, cepat rambat bunyi tergantung pada jenis medium yang dilakukan. Pembahasan yang kedua yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Ketika merambat ke tempat lain, bunyi dapat mengenai benda-benda di sekitarnya. Bunyi yang mengenai permukaan suatu benda dapat dipantulkan ataupun diserap. Nah, jika bunyi mengenai dinding, maka akan terjadinya pantulan atau dipantulkan. Karena bunyi tersebut mengalami pemantulan. Biasanya benda yang keras, rapat atau mengkilat bersifat memantulkan bunyi. Nah, bunyi pemantulan memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jaraknya tidak begitu jauh atau kurang lebih dari 10 meter. Terus gaung adalah bunyi pantul yang terjadi karena kurang jelas atau tidak sejelas bunyi aslinya. Biasanya terjadi pada jarak antara 10 sampai 20 meter. Gaung dapat terjadi dalam gedung bioskop, gedung konser, gedung pertemuan. Nah, untuk meniadakan gaung biasanya pada gedung bioskop atau gedung pertemuan dipasang yaitu peredam bunyi. Terus gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar jelas seperti bunyi aslinya, biasanya terjadi pada jarak lebih dari 20 meter. Gema akan terjadi, misalnya contohnya kita berdiri di tengah stadion dan kita bersuara, maka akan terjadinya gema. Sifat bunyi gema itu yaitu mempunyai bunyi asli, contohnya suara kita ketika bernyanyi di dalam kamar mandi. Terus ke pembahasan yang ketiga yaitu bunyi bisa dibiaskan. Pembiasaan atau reaksi adalah salah satu sifat gelombang yang juga berlaku pada bunyi. Kita ambil contohnya terjadinya petir yang kita dengar di malam hari dan di siang hari itu berbeda. Terus pembahasan keempat yaitu gelombang bunyi bisa mengalami pelenturan. Gelombang bunyi bisa mengalami difraksi atau pelenturan dengan mudah. Gelombang bunyi di udara memiliki panjang dalam rentang sentimeter, sehingga beberapa meter gelombang panjang tersebut akan lebih mudah mengalami pelenturan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bunyi atau gelombang bunyi mengalami perpaduan. Bunyi juga bisa mengalami interferensi atau perpaduan. Interferensi tersebut dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif dan atau penguatan bunyi, dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Contohnya ketika kita berada di antara dua loudspeaker dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, maka kita akan mendengar bunyi yang keras atau yang lemah secara bergantian. Nah, demikianlah pembahasan saya
Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, saya Zain Jainal Akbar akan membahas tentang materi pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat. Di dalam merambat, bunyi memerlukan medium atau perantara. Bunyi tidak akan dapat didengar di ruang hampa, misalnya di luar angkasa, karena bunyi di dalam merambat membutuhkan media atau medium. Medium tersebut dapat berupa zat padat, cair, ataupun gas. Dengan demikian, bunyi dapat merambat melalui media tanah, air, dan juga udara. Bunyi juga memiliki frekuensi. Satuan frekuensi bunyi atau yang sering kita dengar dengan Hertz atau Hz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pertama, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah jenis bunyi yang frekuensinya dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi audiosonik menjadi satu-satunya jenis gelombang bunyi yang dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya berada dalam batas pendengaran manusia secara normal. Bunyi audiosonik misalnya bunyi dari sebagian besar hewan seperti sapi, kambing, dan orangutan. Contoh bunyi audiosonik lainnya ialah bunyi riak air, bunyi petir, dan bunyi alunan musik. Selanjutnya yang kedua, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya terlalu rendah untuk dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi kurang dari 20 Hz, yaitu antara 17 Hz sampai 0,001 Hz. Manusia mungkin hanya akan merasakan getaran infrasonik melalui beberapa bagian tubuhnya. Bunyi infrasonik dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, misalnya untuk mendeteksi aktivitas vulkanik gunung berapi atau aktivitas pergerakan lempeng bumi dengan bantuan alat seismograf. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah ikan paus, burung merpati, buaya aligator Amerika, dan gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya terlalu tinggi untuk dapat didengar oleh telinga manusia dengan rentang frekuensi di atas 20.000 Hz. Hewan seperti lumba-lumba menggunakan ultrasonik untuk komunikasi, sedangkan kelelawar menggunakan gelombang ultrasonik untuk navigasi. Di dalam hal ini, gelombang ultrasonik merupakan gelombang ultra atau di atas frekuensi gelombang suara. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah kelelawar, ikan paus, lumba-lumba, tikus, katak, dan masih banyak lagi. Bunyi ultrasonik ini sendiri bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk sejumlah keperluan, terutama di bidang medis atau kesehatan. Misalnya untuk mendeteksi janin lewat program USG dan diagnosa berbagai macam penyakit lewat gelombang ultrasonik, serta bisa juga digunakan untuk mengukur kedalaman air laut. Selanjutnya, saya Fianda Istiana Tunihaya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang getarannya adalah medan listrik dan medan magnet. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui genting merupakan salah satu contoh cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus adalah dengan melubangi dua karton di tengahnya yang ditata lurus dengan lilin. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan pada pembuatan alat optik, misalnya
kedalaman kolam terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau refleksi atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin atau senter yang dipantulkan ke cermin. Dan yang terakhir, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya dikatakan gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat mentransfer energi dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa menggunakan medium, sehingga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, saya Maya Dewi Astuti akan menjelaskan mengenai hukum pemantulan cahaya. Pengertian: sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sifat-sifat cahaya ada 4, yaitu 1. Cahaya dapat merambat lurus, artinya cahaya akan merambat lurus jika memang dia akan melewati satu medium perantara saja. 2. Yaitu cahaya dapat dipantulkan, artinya pemantulan merupakan proses kembalinya pancaran cahaya dari permukaan benda yang memang terkena oleh cahaya. 3. Yaitu cahaya dapat menembus benda bening, artinya benda bening merupakan benda yang bisa ditembus dengan mudah oleh adanya cahaya. Yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah rambut cahaya pada saat melewati dua medium yang memiliki kerapatan berbeda. Pemantulan pada cahaya. Pemantulan pada cahaya ada 3, yaitu pemantulan baur, yaitu apabila seberkas cahaya mengenai permukaan benda yang tidak rata atau berkelok-kelok, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara tidak beratur ke segala arah. 2. Yaitu pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi karena berkas sinar datang jauh pada permukaan halus atau rata. Yang terakhir yaitu pemantulan pada cermin. Pemantulan pada cermin yaitu ada 2, yaitu datar. Merupakan salah satu cermin memiliki permukaan rata, datar, dan tidak melengkung pada bidang pantulnya. Yang terakhir yaitu cembung. Merupakan salah satu cermin memiliki permukaan bidang pantul melengkung ke arah luar. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan informasi mengenai job description, yaitu yang pertama ada Mbak Sita Widyastuti Wibowo sebagai PJ, Mbak Fitria sebagai penggabung materi, dan saya sendiri Maya Dewi Astuti sebagai moderator, dan pengedit video ada Mbak Suciati Anggi Pratiwi dan Mbak Safitri Munawaroh Rosyadi. Penjelasan materi yang pertama ada Mas Arif Sabto Mulyono dengan materi bunyi, yang kedua ada Mbak Safitri Munawaroh Rosyadi dengan materi energi bunyi, yang ketiga ada Mbak Suciati Anggi Pratiwi dengan materi sumber energi bunyi, yang keempat ada Mbak Zevika Derby Pertiwi dengan materi perhambatan bunyi, yang kelima ada Mbak Fitria dengan materi bunyi, yang keenam ada Mbak Sita Widyastuti Wibowo dengan materi penyerapan bunyi, yang ketujuh ada Mas Regitia dengan materi sifat bunyi, yang kedelapan ada Mas Zainal Akbar dengan materi pembagian bunyi berdasarkan frekuensinya, yang kesembilan ada Mbak Vianda Istianatun Nihaya dengan materi sifat cahaya, dan yang terakhir ada saya sendiri Maya Dewi Astuti dengan hukum pemantulan cahaya. Demikian presentasi dari kelompok 4, semoga bermanfaat, dan kami memohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.